ikut event-event lomba Kak. Ada event-event tingkat Sumatera Selatan maupun tingkat Kota Palembang. Martin tuh sering ikut Kak. Dan alhamdulillah kami tuh mendapatkan lah juara Kak. Jadi situ kan prestasi, jadi banyak juga dikenal oleh masyarakat Simbel lah. Kami tuh kebetulan juga ikut kesibukan di Pramuka tuh ada marching band ini Kak. Marching band, kayaknya diborong semua deh Soalnya, prestasinya. Udah alhamdulillah. LTBB, marching band. Di Eskul Pramuka itu kan ada namanya satuan karya, kayak apa tuh? di bidang dinas-dinas gitu kan. Ini gabung di Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan di bulan di bulan September kalau nggak salah, ada namanya itu perkemahan antar satuan karya nasional 2025 di Gorontalo kan. Ini ikut Peransaka Nasional 2025 itu mewakili Saka Kalpataru. Saka Kalpataru itu di bidang Dinas Lingkungan Hidup Kak. Itu mewakili satu sekolah atau gimana? Mewakili Sumsel. Sumsel, wow. Tangan dulu. Halo Palkomters, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan luar biasa ya. Nah, kita kembali lagi di podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Palkomtek OPI. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi kita. Nah, kita bakalan ngobrol spesial dan ngobrol langsung dengan pemimpin muda. Sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ini ada perwakilan dari pemimpin muda inspiratif dari SMA Negeri 19 Palembang, yaitu ada Ketua OSIS dan juga Wakil Ketua MPK. Nah, episode kali ini kita bakal bahas cerita di balik layar organisasi sekolah, kemudian juga pengalaman, tantangan, sampai keseruan-keseruan yang mereka dapat selama menjabat di organisasi tersebut. Oke, udah hadir nih bersama kita. Boleh disapa dulu penontonnya? Halo semuanya. Oke, nih kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Boleh kita perkenalan dulu nama, kemudian kelasnya dan juga jabatannya sekarang apa. Terus juga boleh tanya-tanya alamat rumah ya kali ya, boleh. Boleh. Oke, boleh dimulai dari Martin dulu nih. Baiklah, perkenalkan nama saya Martin Al-Hakim. Saya berasal dari SMA Negeri 19 Palembang. Untuk alamat saya Jalan Tegal Binangun, Lorong Talang Betai. Untuk kesibukan saya sekarang yaitu saya berorganisasi, yaitu saya menjabat menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 19 Palembang. Oke, Ketua OSIS ya sekarang ya. Kalau Alhamdulillah, Kak. sekarang kelas berapa? Oh, kalau sekarang Martin kelas 11 Kak. Kelas 11. Oke, masih kelas 11 udah diamanahkan ya untuk menjabat Ketua OSIS. Iya, alhamdulillah. Kak. Alhamdulillah. Oke, boleh di sebelahnya perkenalkan diri juga. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Raihan Habibi Putra Setiawan. Saya perwakilan dari SMA Negeri 19 Palembang, organisasi OSIS dan juga Pramuka. Saya menjabat di organisasi OSIS dan juga Pramuka sebagai Wakil Ketua MPK dan juga Pradana Putra. Alamat rumah saya yaitu di perumahan OPI PNS. Oke, nah kita udah kenalan sama narasumbernya. Mungkin kita langsung lanjut ngobrol aja ya. Boleh. Oke, jadi kan udah hadir nih Ketua OSIS dan juga Wakil Ketua MPK. MPK nih. Mbak penasaran banget sama perbedaannya dulu nih antara OSIS dan juga MPK. Karena ini kan kalau di sekolah-sekolah lain itu organisasi yang beda kan. Iya. Nah, boleh dijelasin dulu kayak OSIS itu fokusnya kemana, terus MPK itu fokusnya kemana? Boleh nih, mungkin dari Martin ya Kak. Martin mungkin akan menjelaskan tentang OSIS dan Habibie akan menjelaskan tentang MPK tuh Kak. Boleh. Boleh bagi Kak. Yuk. Kalau dari menurut Martin tuh OSIS tuh sebagai tempat sarana Kak, di mana banyak siswa yang ingin mengukir prestasi Kak ya. Tentunya dengan berpengalaman, jadi mereka kan jadi anggota OSIS tuh banyak Kak pengalamannya. Iya. Salah satunya kita dapat benefitnya tuh banyak Kak. Misalnya contoh kita banyak kawan, dikenal relasi guru, ya. relasi Kak, paling penting itu relasi Kak. Dan juga guru tuh setidaknya kenal Kak sama kita. Mungkin kita bakal dipermudah dalam proses pembelajaran. Dan juga OSIS tuh bakal menjadi wadah Kak bagi siswa tuh yang menyampaikan aspirasi. Martin ini ada pengen tuh apa sih yang mereka tuh aspirasi ke bakal Martin sampein untuk ke sekolah melewat Martin Kak. Oke, kalau untuk tugasnya sendiri, kalau OSIS itu tugasnya lebih kemana? Kalau OSIS tuh tugasnya lebih ke dalamnya sih Kak, antara dari siswa ke guru Kak. Kalau MPK kan dari OSIS ke siswa. Kalau OSIS tuh dari
OSISnya untuk menyampaikan ke guru-gurunya Kak, ataupun ke semisal pembina. Oh, kayak perwakilan. Jadi OSIS ini mewakili siswa-siswa yang lain Iya, untuk penyampaian kepada guru. mm, Oke. melalui Martin Kak dan OSIS tentunya. Oke. Kalau MPK sendiri boleh dijelasin perbedaannya dan juga fokus tugasnya apa aja tuh? Perbedaan dari MPK dan juga OSIS itu tidak jauh beda Kak sebenarnya. Kalau untuk tugas tuh kita sebenarnya lebih cenderung untuk mengikuti tugas-tugas OSIS juga, tapi ada tugas khusus seperti kita eh, lebih untuk ke kelas-kelas di SMA itu Kak, Karena kan MPK itu singkatannya juga perwakilan kelas. perwakilan kelas ya. Jadi bukan hanya ke siswa. Kalau OSIS kan fokusnya ke siswa, tapi Iya, kalau siswa. MPK ini per kelas kayak itu. Iya, lebih fokus lagi gitu Kak untuk untuk melihat karakter siswa, kedisiplinan siswa. Boleh dicontohin nggak? Misal contohnya misalkan. Contoh, misalnya contoh gini aja Kak. Kalau OSIS itu kan ngejalani proker-proker nih, misalnya ada kelas meeting tuh kan. Kelas meeting itu kan OSIS kan yang bakal ngejalani ya Kak. Iya. Nah, jadi kan kami kan nganu event-event, lomba-lomba. Nah, kalau MPK tuh bertugasnya menjaga keamanan Kak. Menjaga keamanan. Misalnya contoh nih Kak, ada siswa nih yang pas lagi kelas meeting mereka tuh malah makan ke kantin, harusnya kan ada lomba, mengikuti lomba, tapi mereka malah ke kantin, harusnya kan menonton kelasnya lomba. Oke. Nah, itu tugas MPK Kak yang menegurnya. Berarti pengawas dari kegiatan OSIS itu sendiri ya. Seluruh dari anggota seluruh dari itu tuh mereka yang ngawas Kak. Soalnya MPLS nih kan banyak kan adik-adik tuh yang nyeleneh biasanya yang baru, ya Kak, yang baru masuk tuh Iya, kan, Kak. betul. Nah, jadi kan mungkin MPK Kak yang bakal negur lebih tegasnya. Kalau OSIS tuh mungkin hanya Menjalankan. Oke. memberi informasi kepada MPK, misalnya Habibi ini nih ada dari kelas 11 nih gugus ini, mereka nih malah ke WC, harusnya kan ada pemateri datang nih, harusnya Iya. mereka nyatet malah ke WC, tolong ditegur Habibi. Kalau mereka yang turun ke lapangan langsung Kak. Oke, itu ya perbedaannya ya. Kak, Mungkin perbedaannya Kak. soalnya pas di sekolah Mbak dulu taunya OSIS kayak gitu. Tapi Mbak sempat dengar juga antara MPK sama OSIS itu. Cuman mungkin penonton juga banyak yang belum tahu perbedaannya. Nah, jadi itu perbedaannya kayak kalau OSIS itu langsung ke siswa, kalau MPK itu pengawas terhadap kegiatan Iya, Kak. OSIS itu sendiri. Oke. Oke, tadi udah kita bahas perbedaan antara OSIS dan juga MPK. Mbak mau nanya dong, boleh diceritain nggak awalnya apa yang buat kalian itu tertarik untuk ikut organisasi ini sampai bisa di posisi sekarang? Apa sih yang aku pengen deh ikut OSIS, aku pengen ikut MPK. Nah, kalau boleh tahu alasannya apa yang membuat kalian ikut join? Motivasi lah Kak ya. Iya. Nah, tentunya motivasi Martin tuh Kak, yang pertama Martin tuh ingin merubah diri Kak, dari Iya. ingin keluar dari zona zaman. Martin kan dulu SMP nih Kak, kurang banget kalau ikut organisasi. Kebetulan juga di SMP tuh Kak ini SMP mana Martin? kalau SMP Martin itu SMP 24 Palembang SMP Kak. 24 ya. 24 Kak, Tegal ya? di Tegal Iya, Bilangan iya, Kak. iya. Nah, itu Martin kebetulan kan Martin kan era corona lah Kak. Oh, corona ya. SMP ya Kak. Siswa corona ini. Alumni corona Online, Kak. full online ya. Jelas Kak. Martin itu mulai aktif tuh kelas 9 Kak. Itu kelas Kelas 9 malah udah mau selesai. Itulah Kak. Nah, kebetulan juga kan pas di itu tuh eskulnya tuh belum seluruhnya aktif Kak. Nah, jadi Martin tuh kebetulan pas kelas 9 baru ikut, udah nggak boleh lagi kalau sama keluar sekolah. Karena mau fokus ujian. Iya Kak, jadi nggak boleh lagi. Mungkin dari situ Martin, aduh kalau ini Martin pengennya nyoba di SMA. SMA Sebelum ya. Martin masuk tuh, caknya seru nih OSIS nih. Nah, Martin mencoba Kak. Kemarin tuh juga Martin sempet nggak keterima sih OSIS Kak. Pas zaman itu tuh Kak, Martin tuh termotivasi Kak, dari kan Martin ikut lah organisasi, salah satunya tuh di sekolah tuh ada duta Kak. Duta. Oh iya, duta symbols ya. Duta Iya. Symbols Kak ya. Nah, duta Martin tuh pernah juga di situ tuh Kak, pernah nyoba lah. Pernah ikut dan itu Martin tuh pernah untuk mendaftar dan Martin tuh gagal di tahap akhir Kak. Tahap akhir. Oh, iya. Ya ampun. Nah, situ di tahap wawancara Kak. Nah, itu yang bikin Martin kecewa sih Kak. Itu kelas berapa pendaftarannya kemarin? Itu kelas 10 Kak, pas kelas 10 baru malu masuk itu Martin, caknya nanti dulu deh OSIS caknya. Martin mau nyoba duta dulu Duta nih. dulu. Oke, dicoba. Belum rezeki. Kak, belum rezeki dan itu di tahap akhir. Nah, dari situ Martin termotivasi Kak. Kak bisa nih, Martin harus bisa coba OSIS nih. OSIS, Wajib ya. masuk nih. Martin tekuni, alhamdulillah Martin kemarin tuh bukan pure tes Kak. Martin itu tarikan Kak.
Yang mana? Yang OSIS atau Iya, yang OSIS OSIS ini? Kak, OSIS Oh, ini. gimana tuh maksudnya? Ceritanya tuh Kak, dari awal tuh Martin kan ikut eskul Kak, eskul Iya, pramuka. eskul pramuka, Mm-mm. terus Martin tuh aktif Kak di eskul pramuka tuh. Martin tuh sering ikut lomba, sering public speaking, sering cerita-cerita, memperbanyak relasi, dan juga Martin deket sih sama beberapa guru Kak. Nah Iya. jadi Bado ke kakak ketua OSISnya tuh atau sarananya lah BPH Kak Iya. Nah dia tuh tertarik sama Martin untuk ngajak Martin join OSIS. Iya. Yalah kemarin tuh Martin diajak oleh kakak OSISnya, Martin mau nggak jadi anggota OSIS? Dah mau dong Kak, kapan lagi datang? Iya, betul. Itu kan kesempatan yang datang 2 kali Iya. Kak. Martin memanfaatkan semaksimal mungkin Kak. Dari situ Martin dipercaya Kak. Martin dipercaya. Lalu Martin tuh pertama tuh ini Kak, di sekolah tuh sebagai anggota MPK dulunya Kak. Anggota MPK. Kan. Oh, itu kelas berapa anggota Itu MPK? pas kelas 10 Kak, Oh, kelas 10 masih anggota MPK. pas jabatan kelas 10 tuh anggota MPK Kak. Nah, MPK kami kan digabung Kak ya. Mm-mm. Nah, jadi tuh Martin tuh kan pas MPK, nah Martin kelas 10. Nah, Martin tuh pas kelas 11. Kelas 11 tuh ada pemilihan ketua OSIS Kak. Nah, Martin tuh ayo ikut nih, kayaknya seru nih, dan juga banyak kawan Martin yang dekat tuh, ayo Tin coba pasti support bisa. ya. Support system Kak, pasti mereka tuh relasi tuh banyak, mereka tuh ayo Martin bisa. Jadi Martin termotivasi, Martin belajar, Martin ikuti apa di alurnya. Pasti pertama sih Martin paling persiap itu relasi Kak. Relasi. Dari kelas 10 Martin sudah memperbanyak kawan Martin, perkenalan, guru-guru juga kalau bisa kenal sama Martin supaya pas saat tuh pas momentum tuh pas pemilihan ketua OSIS, jadi alhamdulillah banyak kayak milih Martin Kak. Iya, Itu karena kepercayaan. kepercayaan tentunya Kak. Soalnya Martin kan jauh juga sih selisihnya kemarin itu sama wakilnya Kak. Kalau untuk pemilihannya berarti ada berpasangan ya pada saat penyalonan. Enggak Kak, kalau di SMA 19 itu individu Kak. Individu. Ada berapa orang? Kemarin tuh ada 5 Kak. Ada 5 calon ya. Iya calon Kak. Nah, kamu top satunya berarti? Iya Kak, alhamdulillah top satunya. Mungkin rezekinya di kelas 11. Iya, kelas waktu 10 itu belum, kelas 10 Martin. belum Kak. Jadi Iya. Martin pas kelas 11 tuh nyoba. Nah, alhamdulillah Martin tidak kalah. Nyanyi ke kesempatan ini Kak. Jadi Martin tuh coba, Martin dari situ alhamdulillah dipercaya Kak kemarin tuh jadi ketua OSIS oleh teman-teman, guru tentunya kan Kak. Ya, karena kan Pastinya. itu sistemnya pemilihan langsung Iya Kak, kan. pemilihan langsung kan. Mana di SMA 19 itu seluruh Kak memilih nak OB, nak satpam, nak dia penjaga kantin. Oh, nak- ikut juga ikut ya? semua, Kak. Jadi Ikut bukan siswanya aja bukan? Iya Kak, bukan Bagus dong bukan kayak sih, gitu. soalnya iya Kak, biar Berarti real ya? real Kak, asli Kak. Jadi itu kan jadi seluruh pandangan tuh bagus Kak. Alhamdulillah sih itu Kak. Ya berarti itu ya alasannya Iya, pengen join tadi karena itu termotivasi, tadi, Kak, termotivasi dari masa SMP yang ada- full online, Iya. terus juga kegagalan di kelas 10 dan Iya, akhirnya alhamdulillahnya di kelas 11 dikasih amanah untuk jadi langsung ketua OSIS bahkan ya. Gagal di kelas 10 ikut duta, kelas 11-nya langsung diamanahkan untuk menjadi ketua OSIS. Iya. Berarti itu dari pure dari diri pribadi ya. Iya Kak, itu Martin ingin memotivasi diri Martin sendiri Kak. Iya, Mbak Kira tadi karena ada ini kerasnya mungkin ada yang mau ini ikutin kan kayak itu. Nah, kalau Habibie sendiri Kalau Habibie itu motivasi pertamanya itu ingin mempersibukkan diri Pak. ingin sibuk. Dari SMP itu kan Habibie sering menyanyiakan waktu. Kalau Habibie SMP-nya di mana? SMP Negeri 15 Palembang. Oh, SMP 15. Terus Habibie awal masuk di SMA itu sudah mempunyai plan untuk masuk organisasi. Contohnya itu OSIS Kak. Tapi waktu itu kelas 10 Habibie belum mendapatkan info sama sekali untuk pendaftaran OSIS karena kurangnya informasi Kak. Nah, karena ketinggalan tes OSIS itu Habibie lihat di Instagram ada pembukaan tes Duta Symbols. Nah, Habibie ikut untuk tes Duta Symbols. Alhamdulillahnya Habibie terpilih menjadi duta wirausaha periode 2024-2025. Nah, tapi Itu kelas 10 ya? iya, Kak, sampai kelas 11. Oke. Setelah itu mendekati kelas 11 semester 1 itu kan udah mau deket-deket habis periode iya. habis periode Duta Symbols. Nah, Habibie tuh kurang puas dengan kinerja Habibie di Duta dan ingin mengikuti OSIS, tapi bingung gimana itu cara untuk masuk ke OSIS itu karena sudah terlewat jauh kan Kak. Nah, alhamdulillah di situ ada info untuk penerimaan ketua OSIS, seleksi ketua OSIS SMA Negeri 19 Palembang. Itu diterima boleh dari luar OSIS, dari eskul. Oh, iya Mbak paham. Biasanya kalau untuk pencalonan ketua dan wakil itu harus
setidaknya 1 tahun menjabat jadi anggota dulu. Iya kak, itu biasanya Iya. 1 tahun tuh menjabat dulu jadi anggota OSIS ataupun itu. Kalau di OSIS tuh itu kak terbuka untuk umum kak. Nah kalau sekarang ini terbuka untuk umum, jadi nggak harus Iya. anggota OSIS Ah, yang nggak harus. benar, Oh Kak. iya mbak Iya, ngerti Kak. mbak Ah, ngerti. ngerti. Soalnya dulu di zaman mbak juga kayak itu kayak harus 1 tahun dulu Iya, Kak. ikut sebagai anggota baru boleh mencalonkan. Tapi kalau di SMA 19 berarti Terbuka untuk umum. Iya kak, mulai dari eskul atau mereka hanya siswa biasa boleh kak. Yang penting Nah mereka itu ada kesempatan bagus berarti untuk Habibie ya. Kebetulan itu kan kesempatan bagus kak. Jadi tidak Habibie nggak mau untuk menyanyiakan kesempatan itu kak. Jadi Habibie ikutlah seleksi, alhamdulillahnya keterima jadi top 5. Top 5. Ya. Top 5 itu berarti jabatannya sebagai wakil ketua MPK kak. wakil ketua MPK. Oke. Berarti kalian ini pada saat mencalonkan diri menjadi ketua OSIS ini termasuk 2 kandidat. Betul? Tadi kan kata Martin kan ada 5 orang Iya, yang calon. Nah, kalian termasuk dari 5 orang tersebut? Iya. Berdua. Jadi Iya, masih ada masuk. sisa 3 lagi. Iya kak, dia tuh ada 5 kak kemarin tuh kan yang habis diseleksi ada 5 lah ya mereka yang akan percaya menjalankan. Nah dia tuh kemarin tuh tersingkir kak 2. Yang 2 tersingkir ini dalam artian mereka langsung jadi ketua dan wakil MPK kak. Dari 5 tadi disaring lagi menjadi 3. Nah 3 ini bakal jadi kandidat OSIS kak. Nah jadi yang mereka 2 ini Wakil. ketua dan wakil MPK, MPK. kak. Oh iya. Terus jadi kami tuh mencalonnya cuma 3 kak yang pas fixnya nih kak. Jadi disuruh pilih tuh. Oke, berarti kalau misalkan top 1-nya jadi kayak Martin ketua OSIS, top 2-nya jadi wakil. Wakil. Nah, top 3-nya Wakil 2 kak. wakil 2. Oh, oke. Kayak gitu ya berarti sistemnya Iya kak, tadi sistem ya. di SMA sama saya itu Oke. kak. Kalau ini berarti kastanya tinggian mana antara OSIS dan MPK? Kalau menurut yang sekarang nih kak, kebetulan kan nggak digabung, mungkin Iya. kami setara kak. Setara ya. Kalau misalnya dipisah, besar MPK harusnya kak. Kalau Iya. di Nanti penontonnya ribut malah. Perbedaan aja iya. kesenjangan kayak gitu kan. Di setiap sekolah tuh beda-beda ada Ya, aturannya mungkin masing-masing. peraturannya di sini setara ya antara Iya, OSIS dan juga MPK. Oke, ini kan kalian sudah masuk sebagai pengurus inti berarti kan Iya, Kak. dari OSIS baik juga MPK. Apa aja sih peran dan tanggung jawab yang udah terasa? Ini kan udah terasa menjabatnya udah berapa lama ini? Kan kebetulan kemarin tuh baru dilantik kak. Baru Baru dilantik dilantik juga kami di- kemarin tuh di tanggal 26 Januari 26 Januari 2026 kak. 2026. Kemarin tuh kami alhamdulillah dilantik dan itu kami jadi masih baru lah Kak. Masih baru ya? Masih beberapa Mungkin next kita cerita lagi, podcast lagi pengalaman kalian sudah 1 tahun full menjabat. Kalau kayak ini kan masih anget banget ya. boleh banget Iya. banget kak. Oke, mungkin kayaknya kalau pengalaman belum sampai ya. Mungkin aman kakak mau pengalaman kami pas kelas 10 kak. Nah, boleh tuh kelas 10 diceritain pengalamannya. Kayak prestasi kalian itu apa aja sih sampai orang itu kan mungkin ya milih pemimpin itu kan masih banyak pertimbangan. Iya. Nah, salah satu hal yang dipertimbangkan itu biasanya prestasi dari kandidat itu. Iya Kak, alhamdulillah kemarin. Boleh diceritain dulu ya prestasi dari kalian berdua tuh boleh selama SMP mungkin kalau ada, tapi SMA dulu kayaknya dari Iya. kelas 10 prestasi yang udah kalian dapetin. Mungkin dari Martin dulu Boleh. kak ya. Kalau Martin pas SMA tuh kak, Martin tuh alhamdulillah kan kelas 10 tuh kan Kelas 10 Martin ya. langsung ikut eskul pramuka kak. Nah Iya. dari eskul pramuka tuh Martin ikut ini kak, ikut event-event lomba kak. Ada event-event tingkat Sumatera Selatan maupun tingkat Kota Palembang. Martin tuh sering ikut kak. Dan alhamdulillah kami tuh mendapatkan lah juara kak. Jadi situ kan prestasi, jadi banyak juga dikenal oleh masyarakat Simbel lah. Enggak, oh Martin ini yang pernah eskul pramuka nih. Apa kalau boleh tahu juara apa? Masih ingat? Salah satunya kemarin tuh pas kelas 10 tuh kami juara di Poltabes kak, juara 1. Itu lomba apa? Lomba latihan baris berbaris kak, LTBB itu tingkat Sumatera Selatan kak itu. Wow, kalian juara satunya ya? Alhamdulillah kak, dari Masya Allah. iya kak, kami berdua nih kebetulan kan dalam satu LTBB itu ada 7 orang kak. Iya, Nah, kebetulan- satunya Danton. Betul Iya, nggak? Danton. Berarti 6 Iya, inti ya? barisan kak, 6 barisan. Nah kebetulan Martin Danton ya kak. Martin Dantonnya, Habibinya ini barisannya. Iya kak, wakil Oke. Danton ya kak. Oh, wakil Danton. Misalnya Martin nih lagi habis suara, Habibie balik gantiin kak. Walaupun Kalian dia ini dibarisan, satu kelas nggak? enggak sih kak. Enggak. Tapi Kalau beda jauh. Martin 11 Martin 11-2, Martin 11-4, Habibie 11-2 kak. Jadi kami nggak itu terlalu tak tahu kak, cuman beda satu kelas kak. Iya. Oh, berarti udah bestie nggak kalian? Udah deket sih kak, Udah deket ya? deket banget kak menurut CS kami emang dari kelas 10 kak. Oh iya, kelas 10-nya satu kelas atau enggak? Enggak.
Enggak sih Kak, tapi kami kan satu eskul Kak. Jadi kami Pramuka tuh tadi ya. Oke, juara 1 latihan LTBB ya. Iya, LTBB di Poltabes. ya di Poltabes itu tingkat Sumatera provinsi Selatan. itu. Iya Kak. Iya, Itu wow, rame juara Kak. 1. Kurang lebih kemarin tuh ada 50 atau 40 sangga Kak. Itu Sangga. maksudnya perwakilan ya. Tim ya. Timnya Kak. Wow, juara 1. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, nextnya juara apa lagi nih? Boleh di-share juga. Kami tuh kebetulan juga ikut kesibukan di Pramuka tuh ada marching band ini Kak. Marching band, kayaknya diborong semua deh. Soalnya, Prestasinya udah alhamdulillah. LTBB, marching band. Nah, kalau marching band apa Kemarin tuh prestasinya? kami tuh sering ikut lomba kemarin tuh di Kodam Kak. Di Kodam tuh juara 2 atau 3. Kemarin tuh kami alhamdulillah juara Kak di marching band divisi marching Kak. Nah, kalau untuk marching band nih awalnya Habibi nih Kak yang sering boleh nih dari Habibi yang mau cerita tentang marching band. Soalnya Habibi kebetulan sering nggak ikut marching Kalau band. Martin tadi sempatnya ikut juara 2 tadi, juara Sering Kak sampai sekarang sih Kak Martin mau disebutkan itu. Mungkin Habibi Kak lebih sering Kak. Kalau Habibi apa nih marching bandnya? Kalau dari marching band Habibi sebagai dari kelas 10 itu kan Habibi pernah jadi megang alat bass. Kayaknya tadi kan banyak banget ya organisasi yang kalian ikuti. Kayak Habibi ikut Symbols kelas 10. Nah, ternyata ikut lagi marching band. Iya. Untuk marching band sama pramuka itu digabung Kak. Oh, digabung. Kak. Jadi kami itu baca include Kak. Jadi kalau kayak misalnya anggota pramuka itu juga Bisa langsung Kak. si marching itu tadi ya. Enggak, kebetulan di SMA tuh digabung Kak. Di SMA 19 nih banyak nih yang digabung Kak. Digabung, dirangkap Dan ya. dirangkap Kak. Jadi kami itu bisa, aman kami pramuka otomatis kami juga baca instruk marching Kak. Gitu, Oke, Habibi lanjut. juga nih. Ini Dari kelas 10 kan Habibi sebagai pegang alat bass. Situ sudah meraih prestasi. Bass itu yang besar itu kan? Iya. Iya Kak. Terus Habibi udah meraih prestasi yang seperti Martin tadi juara 2. satu tim ya kalian? Iya Kak, satu tim Kak. Oke. Setelah itu di kelas 11 ini Habibi dipercaya sebagai megang tongkat mayoret Kak. Stick master. Itu udah lombanya udah? Udah di Universitas Pariwisata. Oh, Politeknik Pariwisata Palembang. Oh, iya. Di Opimol juga kemarin ya Bi. Nah, Kalau di Oh, marching band yang rame-rame itu ya? iya Kak, Yang di dalam komplek Opimal itu ya? iya kemarin Kak, kami Bulan lomba. berapa ya itu ya? Kalau nggak salah tahun kemarin. Bulan 10 Baru-baru atau ini bulan Bi, ada Bi. 11? Desember Bulan Desember. Oh, mendapatkan juara? juara 2. Juara 2 itu tingkat apa tuh? Sumatera atau Sepalembang itu? Tingkat itu gubernur Cup. Oh, berarti satu provinsi, provinsi. Berarti juga ada yang dari di luar Palembang kan? Dari Pangkalan Lampam ada. Oh, itu nasional deh berarti tingkatnya. Wow, juara 2. Juara 2 sama juara 3. Oh, Kami kemarin tuh ngirim 2 tim. Jadi tim pertama pakai baju marching band, tim kedua pakai baju pramuka. Soalnya kan pelopor dari marching band Iya, itu iya, pramuka. pramuka. Jadi 2 tim. kalau tim Habibi juara berapa? Kalau Habibi itu kan megang stick master Kak. Oh, jadi ngerangkup duanya ya. itu. Wow, keren. Nanti kasih efek sound tepuk tangan ya nanti editor. Wow, berarti itu juara 2 dan juara 3. Oh, mayoretnya 1 orang. Habibi kan? Oke. Ada lagi mungkin prestasinya? Ada Kak. Kalau Habibi itu kan di Eskul Pramuka itu kan ada namanya satuan karya. Kayak apa tuh? di bidang dinas-dinas gitu Kak. Dinas pariwisata, mungkin dinas lingkungan hidup. Habibi gabung di dinas lingkungan hidup. Kebetulan di bulan di bulan September kalau nggak salah ada namanya itu perkemahan antar satuan karya nasional 2025 di Gorontalo Kak. Habibi ikut Pransaka Nasional 2025 itu mewakili Saka Kalpataru. Saka Kalpataru itu di bidang dinas lingkungan hidup Kak. Itu mewakili satu sekolah atau gimana? Mewakili Sumsel. Sumsel. Wow. Tangan dulu. Emang kalau soal prestasi nih Habibi kisah keren, soalnya dia kemarin tuh barusan yang disebutkan Martin kesimpulan Kak yang nasional tadi. Boleh. Habibi itu kok ikut Saka Kak, namanya Saka. Saka tuh apa tuh? Saka tuh apa Bi? Satuan karya. Nah, Satuan karya itu gimana tuh Mbak? Belum ngerti. nah coba yang Saka tuh Bi. Kayak di OSIS itu kan ada namanya kayak Fostan, Fospal. Itu apa? Divisi kah? Iya. Iya Kak. Divisi. Terus? Kita bisa ngikutin latihan-latihan di luar juga kan. Kayak di Bayangkara kan ada namanya Saka Bayangkara. Itu lebih ke bidang kayak Kesehatan. Polisi. Heeh. Lalu lintas Bayangkara. Kalau Saka
pariwisata berwisata gitu Kak. Wisata Kalpataru di Dinas Lingkungan Hidup seperti Habibie mengolah tadi. sampah 3R gitu Kak. Habibie tadi ikutnya di Wisata bagian Kalpataru. yang pengolahan tadi. Iya Kak, yang Oh, lingkungan hidup itu lingkungan Kak. ya. Nah itu Habibie itu kemarin tuh wah sangat bangga sih Martin sebagai temannya. Dia kemarin tuh ikut nasional Kak. Ke Nasional, Gorontalo. ke Gorontalo Kak, diberangkatkan oleh sekolah mewakili Sumatera Selatan Kak. wow. Cuma 2 orang itu Kak, emang keren sih. Keren. Itu dari Martin itu salut sih. Iya. Jadi role model lah mungkin Habibie. Keren loh ini baru kelas 11. Iya, Masih ada kelas satu tahun lagi yang boleh diisi prestasi-prestasi Iya, yang pastinya, Kak. lain. Pastinya Iya, nggak bakal- nggak akan rugi kalau masa-masa kita itu diisi sama yang namanya prestasi. Ya Malah sih bakal lebih serius lagi kami Kak. betul. Oke, nextnya ini kan masih hangat-hangatnya mungkin ya Mbak mau nanya tadi tuh tanggung jawab, terus juga pengalaman kayaknya belum sampai situ kalau kalian ya. Oke. Tanggung jawab sih besar sih. Pasti ada tuh lah pasti kalau tanggung jawab. Apalagi kalau kemarin tuh bener Martin, wah dipercaya nih sudah jadi ketua Ketua OSIS. OSIS, ya. Wah besar banget ini tanggung jawabnya dan juga tuh harus disiplin, harus bagi-bagi waktu nih sama eskul pramuka Martin, harus berbagi Kak, nggak bisa harus setimpal Kak, amanah berat sebelah tuh nggak bisa. Dan juga harus mengatur seluruh siswa satu sekolahan itu ya. Kak. Bener-bener Berat itu Berat, dan Kak. besar tanggung jawabnya. sangat besar Kak, bakal ditanyakan sih itu. Nah, kalau boleh tahu prestasi terbaru ini kan OSIS ya berarti ya. Iya. Nah, Martin kan menjabatnya ketua OSIS. Iya, Pasti kan udah tahu anggota-anggotanya kan. Hmm. Kalau boleh tahu adakah prestasi terbaru yang didapatkan oleh dari anak-anak OSIS ini? Oh kalau yang terbaru ini belum Kak, karena kami itu bakal mungkin kan masih baru ini Kak, mungkin kedepannya kami bakal ikut lagi Kak. Direkap mungkin ya. Direkap Kak, kedepannya mungkin kami bakal ikut lomba di OSIS itu di luar Kak. Karena masih baru Kak ini Kak. Habibie juga masih baru ya, berarti belum Iya, Kak. tahu. Oke, mungkin kita bahas proker aja ya, mungkin Wah, kayaknya boleh banget nih, seru nih, Nah, ngeliatin. proker kalau Mbak mau nanya proker antara apa namanya MPK sama OSIS itu sama? Satu broker Kak. Satu proker. Tuh, boleh nggak dijelasin? Ini kan baru menjabat, baru dilantik, masih hangat-hangatnya. Boleh nggak dijelasin proker dari kalian itu apa aja? Mungkin dari Martin dulu ya Kak. Kalau dari Martin itu kemarin sebelum Martin menjabat jadi ketua OSIS itu kan ada nih aspirasi Kak. Cara aspirasi itu apa sih yang proker-proker Martin sebut ke apa di tujuan Martin nak jadi ketua OSIS itu kan. Nah yang pertama tuh Martin ingin ini Kak, apa tuh melihat wadah prestasi-prestasi siswa tuh Kak, gimana nih mau Martin salurkan ke eskul. Kemarin tuh kami tuh ada salah satu proker Kak, baru yang Martin jalan ini Boleh Kak. diceritain dulu? Ya boleh Apa ini. Martin tuh ada proker musyawarah besar Kak. Musyawarah Mubes ya? Mubes Kak. Oke, Mubes itu terus? bersama OSIS dan eskul Kak. Oh, iya. Ya, tujuan Martin tuh situ Kak, Martin ingin melihat eskul ini sudah sejauh mana mereka melangkah dan juga Martin nyuruh mereka ayo promosi ke masyarakat Simpel nih karena mereka nih misal contoh Kak ada nih yang mereka nih apa tuh Martin kan tanya ke siswa nih kan misalnya mereka tuh ada bakat di LTBB atau pulang ketika maju Martin salurkan di pramuka atau paskib. Oke, iya, tapi karena ada beberapa siswa tuh kadang dia punya bakat, tapi dia masih malu, masih minder. Nah itu penyalurannya kan kita nggak dapet ya. Ya itulah Kak Martin sering-sering bertanya, ayo dong, ya, kita harus berani, jangan di situ terus. Jadi Martin tanya nih Berarti ke mereka. mendorong mendorong siswa-siswa yang lain ya Martin ya. Ya musim Mubes tuh Martin ingin lihat Kak perkembangannya lah batas mano, apa yang proker mereka yang akan jalani, cak mana cara mereka mempromosikan ke siswa-siswa agar Martin tuh ingin memajukan seluruh Kak eskul tuh. Jadi kan biar dikenal, jadi kan cak ini di pramuka kan kami kan berarti dikenal. Nasional ya. Nasional berarti dikenal. Prestasinya udah banyak kan? Betul, Iya. itulah Kak kan nasional. Berarti dari SMA 19 nih, wah keren itu kan mengharumkan nama sekolah pastinya Kak. Betul. Oke, mungkin kalau untuk Martin internalnya dulu ya didorong ya Iya, dari siswa-siswanya siswa tadi. dulu, Nah, gitu. kalau untuk Habibie sendiri apa tuh prokernya? Proker dari MPK tuh seperti kata Martin tadi gabung Kak. Jadi kita tuh sebelum merapatkan proker tuh kita harus memilah dulu Kak proker-proker yang sebisa kita untuk dijalankan. Jadi sekarang udah terpilah dan proker-proker yang sebentar lagi terlaksana tuh
ada proker-proker di Ramadan ini Kak. Boleh tuh diceritain apa tuh? Pesantren Ramadan kah? Iya Kak, nah pesantren Ramadan itu kebetulan ini kan hari Sabtu nih Kak. Ya. Nah Senin ini nih kami bakal melaksanakan pesantren Ramadan Kak. Berapa hari? Mulai dari tanggal 2, 3 dan 4 Kak. Nah 3 hari ya. ya 3 hari Kak kebetulan. Dan juga ada proker tambahan nih di akhir di tanggal 4 tuh bakal ada bazar nih Kak. Bazar. Oh iya. Boleh nggak nih Martin promosi Kak? Boleh. Nah, ini mungkin Martin ingin mempromosikan dikit tentang bazar kami. Kami insya Allah di SMA Negeri 19 Palembang ini kami akan mengadakan bazar. Bazarnya tuh terbuka untuk umum. Jadi bagi sahabat podcast mimpi nih yang mau mampir ke UMKM SMA. ya? Nah tentunya Kak UMKM yang mau sponsor masuk nih boleh nih kami. Palkomtek juga dong. Wah, boleh nggak? Boleh dong, boleh nggak? Boleh dong. Boleh aman nggak mau kakak mau buka stand atau itu? Oh boleh, itu menghubungi siapa? Menghubungi Martin boleh atau Pak David Martin boleh. langsung ya? Boleh. Oke, boleh. Nanti kita mau buka stand juga di acara Boleh bazar. Kak bazar itu Kak. Bazarnya itu di tanggal 4 dimulai dari jam 8 sampai ke jam 2 siang. Nah di bazar itu akan ada jualan bazar Ramadan tuh ada takjil. Tapi kan makanan. puasa Martin. Kan itu Kak mungkin sorenya Kak. Jadi Oh, kan sore ya? dari pagi kan mereka Martin itu kebetulan di bazar tuh Kak yang jual makanan yang mudah basi Kak. Jadi kan yang awet ya? yang awet Kak. Jadi kan mereka misalnya belanja nih siang nih Kak. Berarti sorenya tinggal dimasak aja Kak. Oh, oke. Lanjut. Nah, mungkin itu jangan lupa ya datang ke SMA Negeri 19 Palembang. Oke, keren. Baik, makasih Kak. Oke. Nah, itu kita udah bahas proker, terus Iya, juga proker terdekatnya ya, pesantren Iya, Ramadan. pesantren Ramadan juga bazar Kak. Oke, Mbak doain semoga acaranya lancar Amin. dan juga Amin. sukses ya Amin, untuk amin, OSIS dan amin, juga amin, MPK. amin. Bantu Nah, doanya. mungkin kita terakhir ya, mungkin pesan dan kesannya dulu atau pesan dulu. Pesan yang mau kalian sampaikan untuk penonton, mungkin terus juga untuk siswa-siswi SMA 19 tuh apa? Mungkin ada pesan dari Martin kalau kalian ingin melangkah lebih maju tuh jangan takut untuk gagal karena kegagalan itu adalah motivasi terbaik. Betul. Pengalaman Jadi, terbaik. Pengalaman paling terbaik Kak. Walaupun kita gagal, setidaknya kita gagal itu dengan bangga Kak. Karena kita dapat pengalaman tentunya Kak. Jadi Martin ingin berpesan kepada masyarakatmu maupun siswa-siswi dan Martin ingin jangan takut gagal karena kegagalan itu adalah suatu yang bakal merusak kita kalau kita takut gagal. Jadi jangan pernah takut gagal. Silakan mencoba hal-hal baru. Jadikan kalau misalnya gagal percaya saja sama Allah Subhanahu wa taala karena bakal Allah akan ganti lebih baik lagi. Martin sudah Merasakan ya? Merasakan Oh, iya pastinya. dong, kelas 10 gagal ternyata kelas 11 dikasih. Itu langsung benefitnya ketua OSIS pengalaman belum. sendiri pula Iya, ya. Kak, pengalaman sendiri. Jadi pengalaman Martin, tuh nggak pernah bohong. Itulah, Kak. Ini salah satu contohnya udah nyata. Itulah Kak, sudah nyata. Jadi Martin udah kecewa banget Udah nih. kecewa, udah aduh. Pokoknya numpuk sudah ya. hancur lah Kak. Jadi sudah mampet nih. Pesimis nggak sempet kemarin? Iya sih Kak pastinya. Sempet pesimis tapi Allah kasih Iya, yang Martin terbaik mencoba mendekatkan diri Kak pada Allah Kak. Ya Allah, cak mana ini ke depannya Martin ingin nih berprestasi di SMA, cak mana cara kasih jalan ya Allah. Cak ini alhamdulillah Kak. Martin Keren. jabat jadi ketua OSIS Kak. Itu sangat Itulah kegagalan itu bukan hal yang patut Sesali, Kak. Iya, betul. Kalau gagal tuh jangan direnungi lama-lama Kak. Kita harus bangkit. Bener, Siapa Kak. tahu rezekinya. Karena kan Allah itu ngasih ketika kita sudah siap. Iya, nah, betul, buktinya betul, kelas betul. 11 udah dikasih. Mungkin Iya, kelas Kak. 10 belum siap. Iya, Makanya Kak. dikasih kelas 11. Allah belum percaya nih sama Martin. Nah, oke. insya Allah di kelas 11 berarti juga kasih. Alhamdulillah Allah sudah percaya Kak. Alhamdulillah. Bantu doanya semoga Martin lagi menjabat. Sukses terus, Amin, amanah amin. pokoknya Iya, Mbak Kak. doain. Amin. Nah, kalau Habibi sendiri pesannya untuk masyarakat siswa-siswi SMA 19 boleh, apa Kak. Habibi? Ya, tentu saja Habibie ingin berpesan untuk pada masyarakat dan juga siswa-siswa yang lain, kita itu harus mengambil kesempatan yang ada. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan karena kita itu kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi kejarlah prestasi sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin itu aja Kak. Oke, nah terima kasih banyak ya untuk Habibi dan Martin Iya. atas cerita dan juga pengalaman yang luar biasanya di podcast kita hari ini. Obrolan ini menunjukkan bahwa organisasi sekolah bukan hanya tentang kegiatan, tapi juga proses Betul. dari betul, kegagalan betul. sampai keberhasilan. Iya, Kak. Tuh, jadi bukan hanya organisasi, Iya, tapi Kak. banyak di balik layar itu. Itu pengalamannya sih Kak pasti kan. Betul. Jadi kan berorganisasi itu bukan hanya cuman
segala misalnya jadi sekolah tuh kan sekolah pagi balik Iya, sore dari iya. Kalau ibaratnya kalau mahasiswa itu kupu-kupu deh. Nah, Kuliah pulang, iya, Kak. kuliah pulang. Nah, kuliah Nah, pulang, Kak. biasanya masih banyak siswa-siswi yang kayak Nah, gitu. itulah, Nah, Kak. sayang kan Sayang, Kak. waktunya kurang dimanfaatkan. Iya kak, itu udah bakal kurang 2 kali kak Ya, masa Kak. SMA betul. Bisa nanti dikenalkan ke saudara, ke anak-anak itu. betul. Papa nih dulu pernah Iya. jadi dapat ini. Halo, halo anaknya Martin. Nah begitu mungkin kak bisa betul. dikenalkan ke pastinya orang tua bakal bangga kak. Kebetulan Mati sudah kemarin tuh orang tua sangat bangga sekali dengan Mati. Pasti orang tua support ya. Support pasti support Habibie sistem. juga support. Ya pasti support paling pertama tuh orang tua keluarga, kak. ya. Keluarga pasti. Oke, nah segitu dulu obrolan kita pada episode kali ini. Terima kasih ya. Terus juga semoga cerita dari Ketua OSIS dan juga Wakil MPK SMA Negeri 19 Palembang ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang untuk berani mencoba dan aktif dalam berkontribusi. Nah, Mbak Akhiri, Mbak Husnul Hadiri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan bye-bye. Bye bye.